Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aneh surprise, Lat. Kenapa? Kayaknya batik ente ini belum pernah dicuci, belum pernah lecek. Nih baru kayaknya. Kan omongan di balik layar, kenapa diangkat di sini? Ini jadi baru. Terima kasih nih, dapat batik baru nih. Cocok untuk umum, Sat. Asik. Gitu kan. Alhamdulillah. Berarti ini bersyukur Sat berkah, punya istri. berkah ubum. Berkah umum. Berkah istri soleha juga. Istri soleha gitu. Sat, di Ubum episode ini nih ada pertanyaan kemarin inbox ke admin TK News, Sat. Itu dia menyampaikan tahun 2004 atau 2006 itu pernah talqin zikir. Setelah itu dia tugas keluar pulau, tidak lama tidak mengamalkan. Nah sekarang sudah balik lagi ke Jakarta, dia tanya, saya perlu talqin lagi tidak? Berarti berapa tahun tuh dia nggak ngamalinnya? Taruhlah 2006 ya. 2022 sekarang. Berarti 15-16 tahun tuh. Ya sekira dalam arti dia nggak karena di sana juga nyari jamaahnya majelisnya dia nggak dapet dan pengamalan untuk individualnya juga dia tidak mengamalkan dalam arti seperti sehari-hari gitu. Perlu nggak talqin zikir lagi itu? Ya kita pahami dulu kaidahnya dulu bahwa saya pernah dengar dari para sesepuh ya wakil talqin senior bahwa talqin zikir itu hanya bisa rontok dengan dua hal. Oke. Nah, yang pertama adalah karena murtad. Jadi kan jelas orang murtad keluar dari Islam kan, imannya rontok. Maka bibit talqin zikir yang sudah ditanamkan oleh guru juga rontok. Karena imannya kan rontok. Betul. Nah yang kedua itu karena sul adab kepada guru. Oke. Jadi kalau misalnya selama dia nggak ngamalin, berarti selama 16 tahun, hanya karena sikap malas saja, atau hanya karena dia terlebih kepada kesibukan duniawi, ya. Tapi tidak ada sedikit pun di hatinya, artinya melecehkan guru, ini amalan gak penting lagi, ngapain gua ngamalin, Abu udah meninggal. Pokoknya sifat-sifatnya dia merendahkan, melecehkan guru gitu ya. Tidak ada hal seperti itu dalam hatinya, jadi tidak mengamalkan hanya sebatas tadi, ya mungkin karena ya godaan malas, kemudian juga duniawi, itu hal tersebut tidak membuat rontoknya talqin zikir. Tidak membuat rontok. Jadi definisi sul adabnya kepada mursyid itu satu tidak merendahkan atau tidak meyakini. Ya atau dia berpindah kepada mursyid yang lain termasuk sul adab juga. Oke. Jadi dia kemudian karena menganggap pengersa Abah sudah tidak efektif lagi kemursidannya. Saya perlu cari pembimbing lagi. Nah ketika seseorang murid berpindah tanpa izin guru misalnya ya, itu sudah termasuk sul adab. Apalagi berpindah kepada mursyid yang kedudukannya jauh di bawah guru, yang bahkan bukan mursyid, gitu. Yang mungkin dukun saja misal, hanya karena dia gumunan lah dengan orang ini punya banyak horikul adahnya, punya kelebihan begitu. Nah jadi tidak perlu talqin lagi. Nah kalau mau talqin lagi gimana tuh Sat? Bagus, itu hanya secara psikologis aja, karena dia merasa seperti seolah-olah sudah tidak mengamalkan dan mungkin sudah ada yang terlupa, terlewat ya. Tapi kalau secara hukum mengenai talqin zikir tersebut berpulang kepada dua hal tadi, jadi nggak menyebabkan rontok, karena ketika wali mursyid menyampaikan talqin, maka talqin zikir bibit zikir ya apakah kalimat la ilaha illallah atau ismu zat ya kan, ada kan thariqah yang menggunakan misalnya la ilaha illallah, ada yang menggunakan ismu zat. Nah syukurnya TKN dipakai dua-duanya. Tapi kedua lafaz zikir tersebut ketika ditanamkan oleh guru, oleh wali mursyid, beliau meletakkannya tidak hanya di lapisan kolbu, tapi lapisan yang lebih dalam. Kan di dalam kolbu ada fuad. Dalam fuad ada sagof. Dalam sagof ada lub. Di dalam lub ada sir. Nah talqin zikir itu diletakkannya di dalam sir. Sampai ke dalam sir. Itu mengapa zikir hofi ya, atau bibit zikir yang sudah ditanamkan di dalam kolbu lah, kita bahasa paling luarnya kan kolbu ya. Walaupun sebenarnya itu sir karena lebih dalam dari kolbu. Jadi diletakkan di dalam kolbu itu tidak bisa dicatat oleh malaikat dan juga tidak bisa dirusak oleh setan. Demikian dalam surah Al-Asrar Miftahus Sudur ada keterangan seperti itu, bahwa talqin zikir yang sudah ditanamkan, bibit zikir sudah ditanamkan, tidak bisa dicatat oleh malaikat dan tidak bisa dirusak oleh setan. Artinya malaikat nggak tahu apa yang ada di dalam. Padahal kan kalau malaikat ini, kemarin waktu manakib di Ibu Sri Wahyuni saya menyampaikan,
karakter ada malaikat malakul simal, malaikat yang sebelah kiri pencatat keburukan. Ada malakul yamin, malaikat kebaikan nih. Nah, malaikat pencatat kebaikan ini dia kan bisa mencatat niat seseorang. Orang berniat saja langsung dicatat. Karena ternyata niat itu adanya pada lapisan kolbu. Sedangkan talqin bibit zikir yang ditalkinkan ini ada pada lapisan sir. Itu mengapa malaikat nggak tahu kapan seseorang itu sedang berzikir atau tidak. Bisa nyatet tapi tahu ikhlas atau enggak tidak tahu karena ikhlas itu ada di dalam sir. Nah, itulah bedanya orang yang mengamalkan zikir hopi melalui proses talqin zikir atau dia mengamalkan zikir diingat-ingat di dalam hati tanpa melalui proses talqin zikir. Kelihatannya sama, di kolbunya seperti mengulang-ulang, mengingat-ingat nama Allah gitu ya. Tapi kalau yang dia mengambil dari buku berarti itu hanya ada pada lapisan kolbu. Nah, malaikat bisa nyatet tuh. Wah, lagi zikir nih orang nih gitu. Tapi kalau yang ditalkinkan, malaikat nggak bisa nyatet. Walaupun diem. Ya kan emang diem. Iya, maksudnya kita dalam keseharian aktivitas seharian biasa kan, gitu ya. Zikir kolbu kan memang tidak ini. Nah, jadi memang benar ya, Ustaz ya, hanya ada 2 yang bisa terlepasnya talqin zikir itu. Yang pertama murtad atau keluar dari Islam, yang kedua tuh su'ul adab kepada mursyid gitu kan. Jadi makanya tidak ada pihak pun yang bisa mengambil alih. Tidak bisa. Tidaklah maupun malaikat maupun orang-orang setan ataupun orang-orang sembarangan gitu kan. Nah, kalaupun akhirnya nanti mau talqin zikir itu bagus ya. Bagus. Itu lebih kepada sisi psikologisnya. Betul, karena dari diskusi dengan admin itu, karena ada merasa dia itu ini udah lama nih, gua nggak ngamalin, terus gue jadi sedih, sekarang gue dijaga, merasa bersalah gitu saat. Nah, mungkin itu boleh saja. Boleh bagus. Bagus ya. Aneh juga dulu kolektor talqin. Hampir semua kita talqin Panger Sabah alhamdulillah. Dari yang sepuh-sepuh, Panger Saang, Panger Saake. Gitu. Berarti semua udah dapat ya. Alhamdulillah. Hampir semua kita talqin Panger Sabah gitu ya. Alhamdulillah. Ya oke, kalau gitu berarti Ustaz, terima kasih nih Ustaz. Jadi teman-teman yang ada yang mau ditanya terkait dengan amalia, ketekinan, pastikan inbox di YouTube maupun bisa juga chat kepada admin TK News. Tetap pantengin terus TK News. Jangan lupa untuk unduh aplikasi TK News dan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berkontribusi mengembangkan dakwah TKN melalui media digital. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.